sukses itu tidak melulu tentang materi. Jadi sukses itu adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Oke, kembali lagi di Kos-Kosan. Kisah orang sukses dalam kemasan obrolan santai. Kos-Kosan kali ini kita kedatangan tamu Cak Feb. Selamat datang. Siap. Cak Feb. Terima kasih sudah diundang main. Rame. Top. Saya tadi datang kan, seret. Hah? Dari awal sudah tampak meriah disambut gitu. Oh iya. Bunga-bunga dipasangi. Saya sakpote. Sapote mombel kabeh. Terima kasih sudah disambut Oke. luar biasa. Alhamdulillah. Meskipun belum sukses ya. Padahal judulnya kos-kosan. Iya, Tapi kisah orang kira sukses. mau kisah tentang anak-anak Jalanan. ngekos. Dudu. Kisah itu anak kuliah. Ya, Dudu. ya. Karena kamu juga gak kuliah sih. Zat. Atau lagi kerja di kota. Oh iya. Yang ngekos. Dia mencari nafkah Benar. Terus untuk keluarganya. takut sama ibu kos. Nah, tak pikir kisah-kisah itu. kurang bayar. Yo. Ini Cak. Saiki sibuk apa mau Cak? Sibuk ya sama sih kayak Brodin. Lagi sibuk apa? Aku lagi kerja Cak. Nah, cari cuan ya. Cari cuan. Padahal iki basa Indonesia apa basa Jawa? Campur, los terserah. Los, ya? Terserah. Los. Oh iya. Iso Madura. Soalnya ngerti tekan iku musisan, Cak. Sing Apa? nanggone Instagram mungkin mari tekan Madura. Oh iya, rek. Lah pemane kan saiki ya kate dadi enek provinsi anyar Madura, Oh, apa dadi iya. kandidat ah. Bener. Iya nggak basa Madura kan. Oh iya. Cuma aku gak pengen tutun-tutun lah ya. Sawangane kena tutun kan. Gak paham kabeh. Yo, aktivitas saiki cari cuan ya kerja, terus kemudian nyoba gawe karya padha koyo Brodin ngene iki, gawe syuting-syutingan, Iya. sing iso syuting ngene syuting. Karo tetep lah bagi-bagi aktivitas nang komunitas. Oh, aktivitas komunitas. Terus enek aku nonton nang gone YouTube musisan yo sing Oi, Cak Feb. nge-subscribe. Iya Apa sih lah. jenenge? Ya Cak Febrian. Oh, Cak Feb. tak ganti lagi. Febrian Kiswanto. Iya Febrian Kiswanto. Jeneng biasa. Sing ngobrol terakhir kan nang gone Wani Talk ambek Capo Ipul. Yes. Ya kan, tapi wis suwi sih iku. Tahun ini, tepat Maret tahun ini saya eling. Oh, tepat Maret. Iya. Pas enek kejadian iku kan. Persibaya gak oleh nggon ya. Iya, iku. Lah kan delok tekan circlemu wis nang gone ambek sapa jenenge mau Capo Ipul, terus mari ngono. Aku nonton nang gone iki sisan YouTube sapa ya ono yang ngene konten YouTube iku akmu lagi podcast ambek Tom Liwafa. Oh, Iya kan? iya pernah. Lah kan dari backgroundmu iku wis koyoke biyen ya latar belakang kene kan kenal awakmu iku ketua Presbem ya kan, terus wani ngomong nang ngene ngarep pemane Presbem UNER Pak wis Salah uang wanger yo. Mulai ya. Koyo oh iya. Ya apa dibahas nisan sing adunge Presbem UNER dadi apa? Dadi Cak Ning iku lho, Pak. Dadi dhek iki mbiyen Cak Ning Surabaya. Asline dhek arek Jombang. Asli Yo, Jombang. Makanya Rene. Iya, mangkano rene, ya kan. Lah terus tekan arek Jombang nanggone Surabaya. Mari nanggone Surabaya. Dek gede nanggone kono ya, Cak ya. Iya, gede Surabaya. Gede nanggone Surabaya. SMA piro mbiyen, Cak? SMA loro. SMA loro lah. Kon biasanya arek-arek SMA loro koyo Ahmad Dhani ngene SMA loro ya kan. Loro Jombang. Enggak, SMA loro Surabaya. Ada Ya kan? Surabaya. Terus mari ngono nanggone apa Presbem UNER. Sampai nanggone dadi ngene Presbem UNER. Ya kebetulan. Ya, oke. Sing aku tahu ngerti iki awakmu mbiyen niku juga sukses dalam mengubah Dolly. Ya, bener kan? Oh, ngerti Doli. Dolly yang sekarang sudah berbeda, teman-teman. Jadi Dolly yang dulu identiknya seperti itu ya, kelinci, ya Kak. Sekarang sudah berubah menjadi Harimau. apa, Cak? Hah? Garang lah. Garang tak garangan iki. Piye, Cak? Iku, Cak. Kisah iku ya apa, Cak? Sing pas ngubah wajah Dolly. Yo, waktu itu tahun piro yo? 2014. Jadi tahun 2014 itu Dolly
ditutup. Lokalisasi terbesar katanya se-Asia Tenggara. Sip. Yo. Iya, waktu itu. Gak mungkin gak ngerti Ndoli, kowe bola-bola ngerti. Meskipun gurung pernah gak ngerti yo. Yo kan KR. Kok arek api-api Tapi pernah kerungu lah paling gak yo. Iya, bener. Nek jarene nek gak ngerti. Nek nang Amerika ono Hollywood. Nang India ono Bollywood. Nang Surabaya Dollywood. Dollywood. Yo. Kayu Doli. Tapi wacana sakurung 14 iku wis santer. Nek Ndoli kate ditutup ya toh. Yo kene ngerasa ono apa ya kedekatan secara emosional. Duduk karena aku pernah nang Ndoli ya duduk ya. Tapi lebih ke aku arek Surabaya iki rek. Terus kutaku anek kate ono apa-apa ya toh. Apa sing iso tak lakoni? Akhirnya karo kanca-kanca gawe gerakan awali jenenge Mas. Elemen Pemuda Surabaya. Intinya sih mengawal dulu karena kita kan juga belum tahu apa yang benar-benar terjadi di sana begitu. Akhirnya singkat cerita ya kita melakukan pendekatan secara kultural dengan orang-orang di sana, menemui RT, RW, tokoh masyarakat dan seterusnya. Akhirnya kita bertemu dan ngobrol dengan mereka. Di sana akhirnya kita tahu bahwa di sana ada yang pro dan yang kontra gitu. Dengan adanya penutupan itu tadi. Yang pro itu mendukung adanya penutupan, yang kontra menolak adanya penutupan. Dan kita berada di posisi mana? Kita sih sebenarnya mendukung adanya penutupan, ya toh. Karena dari kajian yang kita buat, ya sepertinya yang paling positif itu adalah menutup dengan catatan. Ya, catatannya adalah tentu jangan dibiarkan nutup saja dong. Tapi harus ada tindak lanjut pasca penutupan itu dan itu yang kemudian kita kritisi, tapi kita tetap mendukung. Akhirnya bergabung dengan beberapa elemen pada saat itu, elemen mahasiswa, elemen teman-teman ormas dan seterusnya pada saat itu. Dan tidak kalah sebenarnya pada saat itu juga yang kontra cukup banyak. Ono sing jenenge KOPI, Komunitas Prostitusi Indonesia. Ket ngiki ngerti. Komunitas. Padha akeh ket ngerti. Komunitas banner ya. Aku asli ini pernah ono fotone yo. Iku temenan. Jadi memang ada seperti itu. Intinya gerakan-gerakan yang menolak adanya penutupan. Jadi dia itu yang di sisi kontra itu tadi ya. Iya, kontra adanya penutupan. Mesti orientasinya adalah faktor ekonomi paling utama. Ya, faktor ekonomi. Tapi kalau kemudian di kita yang pro banyak di faktor psikologis, faktor anak, ya kan? Kemudian faktor dari sudut pandang agama dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi semangat kita untuk kemudian mendukung dengan catatan tadi. Ya, akhirnya singkat cerita ya kita mengawal dan mendukung adanya penutupan. Terus kita bergeraknya mengawalnya di sisi pemerintah apa sing iso dilakoni, karena kita tahu bahwa kemudian pemerintah itu dalam tanda kutip mungkin tidak bisa respon cepat, ya kita sembari melakukan adanya gerakan itu juga melakukan kegiatan konkret dari emas, kemudian buat aliansi pemuda dan mahasiswa Surabaya, dan itu menjadi cikal bakal adanya gerakan kami yang namanya GMH, Gerakan Melukis Harapan. Alah. Jadi GMH itu rentetan dari adanya itu tadi embrionya itu aliansi dan emas tadi. Oke. Terus kan biasanya kayak enek pro enek kontra, otomatis kan enek kayak gesekan apa maneh iki kan notabene lokalisasi terbesar ya. Yang bilangnya se-Asia Tenggara. Nah, otomatis gesekan-gesekan sing koyo ngono kuwi mau enek gak sing pernah ya gak ngono sisan. Maksudnya gesekan sing koyo gede, katakanlah kon sampai enek ancaman ngene awakmu sisan. Ta ono piye ngono ku. Nek iku wis pasti yo jenenge pemain kan iki arek mahasiswa sing identike kon pro ambek. Jadi meskipun kan ngomongi pro yo ambek kontra yo gak iku kan. Cuman kan iki koyo wah iki arek iki jelas mbelo iki, mbelo pemerintah iki sing ngene ngono-ngono kuwi otomatis kan koyo yo enek preman lah yo seenggake. Sing koyo ngono kuwi yo ono aku eling nek mbiyen niku ketika kemudian kita masuk ke sana itu suasana itu mencekam. Jadi iku suasana apa ya? Suara mencekam ya. Nah iki ono bener sih sebenarnya mencekam dalam arti ketika pada saat itu ada wacana penutupan, maka menjadi isu nasional. Bu Risma itu merupakan wali kota perempuan pertama yang berani memutuskan akan menutup. Sampai ada statement yang sempat viral pada saat itu, meskipun belum seperti sekarang media sosialnya. Pada saat itu Bu Risma itu ada statement
ikhlaskan saya gitu loh. Jadi ya itu menandakan bahwa kemudian beliau sedang berjuang, ketika kemudian ada apa-apa ya ikhlaskan begitu kan. Nah, ketika masuk sana itu semua media hampir ada. Ketika kita masuk, hampir semua akses menuju Doli itu ditutup. Media masuk itu langsung kayak semacam dibagi plote karo orang-orang yang kontra ya. Orang-orang yang kontra. Misal media A, oh sampe nang kono Mas. Media B sampe nang kono. Media C nang kono. Artinya tidak sembarangan ketika orang masuk. Ketika tidak punya kepentingan maka dilarang masuk. Loh, kontra punya kepentingan apa? Kepentingannya adalah menyuarakan bahwa mereka kontra dan tidak setuju adanya penutupan. Maka sebisa mungkin juga media menghembuskan wacana-wacana untuk kemudian kontra gitu. Makanya kemudian kalau media diperbolehkan. Nah, kita sebagai orang yang kemudian masuk ke sana itu serba salah. Begitu kan. Jadi ya kita pun ketika menyampaikan di sana pada saat itu ono nek gak salah tokoh mahasiswa kampus ngomong kita lagi observasi nek gak salah. Observasi. Padahal pada saat suasana mencekam itu diobservasi lho, mbok lali bahasane tapi terus kemudian dibilang mau observasi terus wah mbok kira iki lagi penelitian terus mulai kan ngono gak salah. Nah, di situ yang kemudian kita mendapatkan challenge untuk bisa masuk. Nah, kita pada saat itu menggunakan alasan kita mau membersamai dengan teman-teman atau masyarakat yang di sekitar, khususnya adik-adik. Konteks adik-adik itu menjadi pintu masuk kita gitu. Oh iya, jadi untuk dari kalangan mahasiswa sing anak-anak iku kok dikelola ambek mahasiswa ya apa caranya kita mendekati mereka. Yes. Lah terus nek sing otomatis kan jenenge anak-anak kan duwe ibu ya. Yeah. Lah ibuke mungkin enek sing ex Doli lah. Yeah. Kira-kira ngono ku nang ndi wong-wonge? Sebenarnya kalau kemudian ngomong dalam tanda kutip kalau kita menyebutkan wanita harapan, makanya ada gerakan melukis harapan. Wanita harapan yang di sana itu memang macam-macam. Ono sing asli kuno, ono sing gak asli kuno. Sing gak asli kuno ngerasa kemudian ditutup, mata pencariannya tertutup, pindah. Oh pindah? Iya, pindah. Apa ngono ku gak tambah menyebar sih, Cak? Iya. Dan itu memang konsekuensi yang harus diambil loh. Iya sih. Nah, ketika tapi nek misalnya terpusat kan akhirnya iso terkontrol. Iya, itu sebenarnya perdebatan yang sebenarnya juga orang berhak untuk kemudian mempunyai sudut pandang pikiran masing-masing. Kalau kita tahu kemudian Surabaya ono Doli dan terbesar, paling enggak kemudian ditutup sih lah. Ya ditutup sih, kemudian tidak ada circle-circle yang seperti itu. Niat pemerintah pada saat itu saya pikir seperti itu. Nah, wanita harapan yang mau berubah itu yang kita dampingi. Jadi kita ngomong kemudian gerakan melukis harapan mengcover semua atau membersamai semua wanita harapan yang ada di Doli enggak. Wakeh nang ngono sehingga yang mau move kita temani dan kita bersamai iku. Oke. Jadi dari kan awakmu mau sing nang ngone Presbem iku mau kan. Dari tekan kono akhirnya kenalan tekan aliansi mahasiswa Surabaya, circlemu mulai gede, pemaneh melakukan gerakan melukis harapan. Iku kan ibaratnya di backing ambek pemerintah Surabaya ya bersama dengan pemerintah Surabaya untuk merubah wajah Doli. Terus mulailah kenal ambek Bu Risma juga lah. Ya apa sih Cak circle iso apik koyo ngono kuwi iku ketotone iku ya apa? Ya sebenarnya itu apik dan ketoto tapi lebih ke seneng koncoan. Seneng brodenan karo ngasih kenal akhirnya kan koncoan kan. Karena saya mempunyai prinsip kita tidak tahu rezeki itu datang dari mana. Atau rezeki itu melalui siapa akan dihadirkan ke kita. Sehingga tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun yang yang ada saat ini dengan kita begitu. Nah, prinsip itu yang saya jadikan akhirnya berteman dengan siapapun. Yo 1.000 teman itu kurang, satu musuh kebanyakan. Jadi koncoan saake-ake termasuk tidak memilih teman. Misal, Cak Feb koncoane karo pejabat-pejabat yo gak padahal aku konco mulai bolo tukang parkir, bolo wong dodolan, ya toh, bolo kemudian wong sing polisi cepet dan seterusnya ya akeh polo dulur nang kono karena memang kita ingin membangun hubungan baik dengan siapapun. Sampai kemudian ono sing ngomong, Cak Feb iku cek gampangnya sih dimanfaatno. Aku gak ada masalah asli ini. Ono sing ngomong koyo ngono. Ya itu hak mereka untuk menilai. Kalau kemudian konteks kon dimanfaatno Feb. Loh berarti kan ada manfaat yang saya sampaikan berarti. Ya selesai urusanku adalah kayak manfaat. Masalah kemudian kon memanfaatkan aku berarti aku kayak manfaat. Masalah kon menyalahgunakan itu urusanmu. Karena sing gawe urip. Oke. Masuk. Nah, terus iki kan
Berarti basicmu adalah seorang organisator sing Siap. sing seneng dengan komunitas, sing berkumpul dengan orang banyak ngono ku. Terus iki aku nonton nang ngone IG-mu juga, iku enek koyo Surabaya Speak Up. Oh iya. Bener gak? Pas waktu Surabaya Speak Up iku enek Emil Dardak, mari ngono ngundang Agus Harimurti, ya kan? Iku dalam suatu ruang diskusi seenggaknya iku koyo ngono ku. Lah iso koyo ngono ku iku kepikiran atau Surabaya Speak Up iku sapa sing ndirikno? Yo aku karo kanca-kanca. Ya termasuk salah satu founder kan Yes. berarti. Lah kenapa kok mendirikan Surabaya Speak Up hingga sampai mengundang tokoh-tokoh sing public figure lah seenggaknya seperti itu. Iso koyo ngono kuwi ya apa ya? Yo asline Surabaya Speak Up iki cita-cita sing waktu jadi ketua BEM iku gurung sempat dilakukan. Ya. Apa iku? Iku waktu pengen gawe forum diskusi sing iku kon gak kakean mikir bahwa kon sopo, tapi kon iso tetap menyampaikan sesuatu nang forum iku. Kon gak peduli kon sopo, kon iso kemudian menyampaikan keresahanmu. Kon gak peduli sopo, kon iso ngekei ide dan gagasanmu. Sesimpel iku sebenarnya. Aku waktu itu pengen membuat itu di kampus. Tapi kan suasana dan vibe kampus sudah biasa hal diskusi. Iya. Challenge-nya adalah ketika kemudian di luar kampus yang Nah, notabene background dan latar belakangnya itu kan beragam, heterogen ya toh. Gak kabeh seneng gak kabeh akademisi, gak kabeh seneng literasi dan seterusnya. Itu challenge. Tapi aku pengen itu karena sebenarnya pengen meningkatkan apa ya, wawasan pada teman-teman Surabaya begitu ya, teman anak-anak muda khususnya, bahwa kemudian dengan diskusi itu kita bisa meningkatkan wawasan literasi. Itu sebagian juga pada saat itu pengen melawan hoax dan sebagainya kayak gitu loh, dengan diskusi. Gitu. Nah akhirnya opo gawe forum diskusi. Tapi gak pengen forum diskusi sing kemudian sing formal, ono narasumber ya toh, kemudian awak dhewe ngrungokno tok ya toh, satu arah dan seterusnya gak pengen. Akhirnya tadilah Surabaya Speak Up. Karena Surabaya Speak Up kan ngomong. Ya toh makanya ono tagline nih Surabaya Speak Up. Apa ojo meneng rek. Oh. Jadi kalau iso ngomong apapun. Nah, ada benchmark yang menarik sebenarnya, salah satu yang menjadi inspirasi kita membuat Surabaya Speak Up itu apa namanya? Maiyah nang Jombang, Padang Bulan. Nang Surabaya ono pemanggitan. Iya, pemanggitan. Iku kan kabeh wong gelem longgo bareng terus ngobrol ngrungokno sapa sing pada saat itu ngomong. Gitu. Ya, di situ yang kemudian konsep itu. Jadi gak kudu kemudian mahasiswa sing lungguh nang Surabaya Speak Up. Siapapun. Iya, kon katokan, kon celonoan, kon kaosan, kon kemejahan, terus kon tatuan, kon gak tatuan, monggo silakan hadir. Bahwa kemudian ada keresahan yang disampaikan, monggo, ada ide dan gagasan monggo disampaikan kayak gitu. Nah, akhirnya berkembang didengarlah oleh beberapa ya stakeholder lah. Iya. Kemudian mereka kemudian ketika kita undang mau atau bahkan kemudian mereka yang menawarkan diri untuk kemudian hadir bersama teman-teman Surabaya Speak Up. Oh, itu gitu. ceritanya. Terus sing kan enek telu iku. Enek sing Surabaya Speak Up, ya kan. Terus di sore enek travel. Yo, Usahamu. salah satu. Terus mari ngono, wah ke berarti usahamu. Yo, kan mau saya lagi cari cuan. Jadi Oh, semua yang iya. masukkan cuan digarap. Garap ae ya wis kayak ngono. Pokoknya halal. Yo, berarti iso iki kecara ngono gawe trip terus gawe misale kene. Wah, senang sekali. Iya, gak maksudnya bayar ono. Info seneng Mas. Travel. Terus di sore iku enek pemimpin.id. Yes. Ya, iku sing koyo piye nek sing pemimpin.id? Oleh ngebisik gak sih? Oleh, iya monggo. Seret bosku. Yo, pemimpin.id ini salah satu platform ya. Startup. Ya bisa dibilang startup, tapi berawal dari komunitas salah satu CSR yang kemudian mensupport untuk yang keresahannya adalah kita ini krisis kepemimpinan. Saya tidak menyalahkan, tapi nek adi kemudian delok koyo iki pemimpin-pemimpin saiki akeh sing senior dalam tanda kutip wis berumur daripada sing masih muda. Bener ya. Nah, Regenerasi. iya bener ya. Artinya kita pingin memperbanyak kader-kader pemimpin yang muda. kemudian ya yang tidak hanya muda ya, tetapi punya kapasitas, punya pengalaman juga mendukung serta kemudian kompetensi yang baik itu yang kemudian kita harapkan, sehingga oposisi iso dilakoni lagi-lagi ya berangkatnya adalah dengan kemampuan dan jaringan yang ada asli ini. Akhirnya
apa yang bisa kemudian kita support ya kita support. Nah, pemimpin ID hadir. Pemimpin ID hadir di situ, kemudian masuk ke Jawa Timur. Nah, berkolaborasilah salah satunya dengan kami dari saya ya. Dari saya kemudian yes kita membuat Leadership Jatim. Jadi pemimpin ID ini salah satunya memang orientasinya melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Di bidang apapun. Kita mensupport soft skill sih. Lebih ke kemudian kompetensi dalam public speaking gitu. Terus kemudian influence others, mempengaruhi orang, kemudian tentang komitmen, tentang integritas dan sebagainya. Itu lebih kepada soft skill yang kita backup sama pengalaman-pengalaman dan jaringan-jaringan yang ada. Iya. Terus dari berarti kayak Surabaya Speak Up atau ingin untuk berbicara kayak cara ngono piye ya nek sing kene ngerti kan latihan ngomong iku angel. Yo. Apa maneh kok sing dilakokno sing komik-komik ngono kuwi kan sing lucu tapi gak lucu. Terus aku ngerti juga Cak Feb sing kapanane nonton nang statusmu iku lagi ngumpul ambek arek Sandi. Komedi Sandi. Nah ya, arek komedi Sandi. Iku salah satu ini komunitas komik lah yang hari ini lagi bersinar di Jawa Timur. Bisnya kan di Surabaya kan. Di Surabaya. Otomatis kan awakmu yang nang kono nang Surabaya sisan terus cedhak ambek arek-arek ngono ku. Iku emang untuk melatih soft skillmu atau untuk juga mengembangkan circlemu tadi? Ya, itu bagian dari kita berteman dengan siapapun akhirnya sambung dengan mereka dan saya belajar banyak dengan mereka gitu. Karena menurutku komik itu gak gampang. Pertama ngelucu iku soro. Apa maneh ngelucu dhewean. Nek ngelucu ono TikTok-e mungkin kan akhirnya ono kanca iso golek. Ngelucu ya? Ngelucu. Cek pleset tuh lah. Ngelawak, iya. Komedi. Komedi susah. Apa maneh komedi dhewean. Seneng ancen seneng komik ngono kan biyen. Soalnya kan kene tau ngadakno season yang relate pokoknya. Seneng. Jadi selama komik itu relate, kadang kita merasa, iki sehari-hari. Jadi renyah lah. Apalagi yang kemudian cukup mikir akhirnya kan dia kok bisa menemukan sisi lucu dalam sebuah konteks yang sebenarnya tidak bisa lucu. Itu kan akhirnya kita apresiasi di situ, respect lah buat mereka. Nah akhirnya ketemu dengan komedi Sandi dan banyak belajar. Dan selain itu juga karena mereka Surabaya ya, jadi ada kebanggaan bahwa ini secara umum bahwa Jawa ya iso. Iya kan mereka sing awal-awal mbek koyo enek Bayu Skak iku sih Cak. Bayu Skak iku ndi sih? Pokoknya bahasa Jawaan kan, Malang ya. Ya cuma gak komik. Mereka kalau Bayu kan bidang yang lain tapi sama-sama di bidang entertain ya. Iya. Ya ini semakin menguatkan bahwa termasuk dhewe sing nang Jombang iki ya kan. Iso, ya dilungkas selama ini mantap. Amin. Oke. Yang penting tetap menjaga value lah yo. Kita tetap terus berkarya tapi tidak murahan. Oke. Nah, iki kira-kira kayak teman-teman kos-kosan iki Cak, enek kata-kata atau saran atau opo sing iso disampaikan dari seorang Cak Feb gitu. Kecuali bayar kos. Duduk iku. Duduk masalah kos e. Gitu ya. Iki kanca-kanca iya, kanca-kanca sing nonton kos-kosan. Yo. Aku ngomong masalah sukses ya. Jadi sukses itu tidak melulu tentang materi. Jadi sukses itu adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Super sekali. Oke, jangan lupa follow 3 cm. Oke, subscribe. Follow juga ya di Instagramnya kan juga kita punya Instagram 3 cm. Terus subscribe dan juga like juga komen di YouTube kita. Jangan lupa juga sama Cak Feb ya Feb. Oh ya, Instagram ada Cak Feb. Terus kalau YouTube-nya Febrian Kiswanto. Oh ya, Febrian Kiswanto. Oke, terima kasih Cak Feb. Matur nuwun sudah diundang. Ya, terima kasih sudah datang juga. Sukses selalu. Amin. Oke. See you teman-teman.